Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial pada mata kuliah struktur aljabar ring. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Nur Khalifah Maghfirah dengan nomor NIM 12204193212 dari kelas Tadris Matematika 5D UIN 1 Tulungagung angkatan 2019. Baik, materi pada kali ini adalah pengertian dan contoh tentang ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial. Kita lanjut pada ideal prima. Definisi yang pertama yaitu ideal prima N dari suatu ring komutatif R adalah ideal sejati dari R sedemikian sehingga A, B elemen N sehingga mengakibatkan A elemen N atau B elemen N. Kemudian selanjutnya adalah definisi yang kedua, yaitu sebuah ideal P tidak sama dengan R. Pada sebuah ring komutatif, RR disebut ideal prima jika A, B elemen P berimplikasi A elemen P atau B elemen P untuk A, B elemen R. Kita lanjut pada contoh. Soalnya adalah tunjukkan untuk setiap bilangan prima positif P, himpunan PZ merupakan ideal prima dari Z. Lebih lanjut, jika N bilangan positif, NZ merupakan ideal prima jika dan hanya jika N adalah bilangan prima. Kemudian kita bisa menyelesaikan dengan, misalkan kita ambil bilangan 3, di mana 3 merupakan elemen prima, sehingga 3Z sama dengan min 6, min 3, 0, 3, 6, 9, titik. Di mana A dikali B elemen 3Z menjadi A dikali B elemen 3Q, di mana Q adalah bilangan bulat. A dikali B sama dengan 3Q, A elemen 3Z, di mana B bukan elemen dari 3Z, B elemen 3Z, di mana A bukan dari elemen 3Z. Kalau kita mengambil bilangan 4, di mana 4 adalah elemen Z, tapi 4 bukan anggota elemen A, jadi prima. Maka A dikali B sama dengan 4Z, bisa jadi A sama dengan 2 dan B sama dengan 2. Sehingga A dikali B sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Dengan 4 adalah anggota 4Z. Namun, 2 bukan merupakan anggota 4Z. Selanjutnya adalah materi tentang ideal maksimal. Definisi ideal maksimal sendiri adalah misalkan diberikan R adalah ring komutatif dan M adalah ideal dari R. Ideal M dikatakan ideal maksimal dan R jika dan hanya jika M tidak termuat dalam ideal lainnya, kecuali M itu sendiri dan R. Contohnya adalah tentukan semua ideal maksimal dari Z12. Jawab. Untuk menentukan semua ideal maksimal dari Z12, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut ini adalah sebuah diagram ideal dari Z12. Dari gambar di atas merupakan gambar diagram dari ideal-ideal dari Z12. Jika kita perhatikan, ideal proper dari Z12 adalah 0, 6, 4, 3, dan 2. Idealnya adalah 0, 6, dan 4. Jelas bukan ideal maksimal dari Z12. Karena ideal-ideal tersebut termuat dalam 2, sehingga dapat kita pastikan bahwa ideal maksimal dari Z12 adalah 3 dan 2. Kemudian kita lanjut pada materi yang terakhir, yaitu ring polinomial. Bentuk umum dari suatu polinom atau suku banyak adalah Px sama dengan A0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah AN X pangkat N. Sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai dengan N A1 X1, di mana I1 adalah koefisien dari Px.
Bila X pangkat n bila X pangkat N tidak sama dengan 0, maka derajat dari Px adalah N, dan bila N sama dengan 0, maka derajat Px adalah 0. Kita lanjut pada contoh. Nah, contoh yang pertama ada misalkan Px dan Qx adalah polinom-polinom pada Z3X dengan Px sama dengan 2X pangkat 2 plus 2 dan Qx sama dengan 2X plus 2. Maka Px ditambah Qx sama dengan 2X kuadrat ditambah 2. Ditambah dalam kurung 2X ditambah 2 sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 2X ditambah dalam kurung 2 tambah 2 sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1. Kemudian soal yang nomor 2. Misalkan Px dan Qx adalah Px sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 2 dan Qx sama dengan 2X ditambah 2. Maka bisa kita selesaikan dengan Px ditambah Qx sama dengan dalam kurung 2X pangkat 2 ditambah 2 dikali dalam kurung 2X ditambah 2. Kemudian dapat kita simpulkan hasil dari soal di atas, yaitu 4X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4. Contoh selanjutnya. Misalkan Px dan Qx adalah polinom-polinom pada Z3 atau X dengan Px sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 2 dan Qx sama dengan 2X ditambah 2. Maka Px dikali Qx sama dengan dalam kurung 2X pangkat 2 ditambah 2 dikali dalam kurung 2X ditambah 2 sama dengan dalam kurung 2 dikali 2 X pangkat dalam kurung 2 ditambah 1 ditambah dalam kurung 2 dikali 2 X ditambah dalam kurung 2 dikali 2 X pangkat 2 ditambah di dalam kurung 2 kali 2. Didapatkan hasil yaitu X pangkat 0 ditambah 1 ditambah X pangkat 2 ditambah 1. Dan hasil akhirnya adalah X pangkat 2 ditambah X ditambah 2. Nah, dari contoh-contoh tersebut, bila tidak ada penjelasan mengenai koefisien, maka polinomnya dianggap sebagai bilangan real. Tetapi, bila ada penjelasan lebih lanjut, maka koefisien sesuai dengan ring yang ditunjuk. Pada Z3X, artinya koefisiennya adalah hanya 0, 1, dan 2 saja. Baiklah, sekian penjelasan materi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah pada saat penjelasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.